warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menunjuki kita semua jalan kebaikan ini, dan kita sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberikan kita semua dengan petunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustadz Elva yang telah kena menjadi narasumber di pagi hari ini dengan tema yang telah beliau berikan adalah Palestina memanggil. Sangat menarik Ustadz ya, karena kita semua seluruh dunia saya rasanya sekarang semua memberikan perhatian kepada negeri Palestina, dan kita sebagai umat muslim, sebagai orang beriman tahu bahwa Palestina adalah negara yang diberkahi dan hanya orang-orang yang pilihan Allah yang tinggal di sana. Tentu kita ingin tahu lebih banyak lagi tentang sejarah Palestina dan juga perkembangannya sampai detik ini. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan memberikan kita semua pencerahan. Demikian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'. Ibu-ibu para pecinta ilmu syar'i, baik pengurus ataupun jamaah yang telah hadir di Zoom meeting pada pagi ini dalam rangka mengkaji satu tema kajian, yaitu Palestina memanggil. Tentu kita sudah banyak tahu tentang berita ini. Bahkan mungkin juga saya yakin ibu-ibu semua telah ikut berdonasi, ikut memberikan sumbangsih bermacam-macam bentuknya. Maka pada pagi ini kita ingin mencoba mengkaji berdasarkan kacamata Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana sikap kita terhadap Palestina itu? Nah, ini yang perlu kita kaji. Apa sikap kita sebagai mukmin, sebagai muslim terhadap Palestina? Untuk itu, mengawali kajian ini, mari ibu semua buka Al-Quran surat yang ke-17. Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, boleh Ibu Bu Din Andung, boleh Ibu Kemala, boleh kita baca Bu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Shadaqallahul adzim. Ayat ini bicara tentang peristiwa Nabi Isra dan Mi'raj. Ya. Tentang Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Artinya Palestina dalam ayat ini disebut dengan Masjid Aqsa. Itu sangat Allah muliakan.
sehingga tercantum namanya sebagai tempat yang Allah muliakan yang terkait dengan Nabi Isra dan Mi'raj. Sementara Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi yang besar setelah Al-Quran. Jadi otomatis Masjid Aqsa itu adalah masjid yang Allah muliakan, yang Allah catat namanya di Al-Quran itu. Jadi ibu-ibu, berdasarkan ayat ini perlu kita pahami dulu bahwa ada beberapa nama yang Allah berikan ke daerah Palestina itu. Yang pertama, namanya yang umum, yaitu Palestina, umum itu. Yang kedua, Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Baitul Maqdis. 4, Baitul Muqaddis. 5, Al-Quds. 6, Yerusalem. Inilah Al-Quds. ya 6 nama yang diberikan kepadanya. Ulangi ya. 1 Palestina, 2 Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, 3 Baitul Maqdis, 4 Baitul Muqaddis, Qadis. 5 Al-Quds, 6 Yerusalem. Yerusalem. Nah, dari 6 nama ini, 5 yang disukai oleh kaum muslimin, tapi dibenci oleh Yahudi. Nah, sementara yang 1 nama disenangi oleh Zionis Yahudi itu, yaitu Yerusalem. Saya ingat ketika saya berkunjung ke sana, ya lumayanlah saya ke sana berkali-kali juga. Ketika berkunjung ke sana itu, awal-awal pertama kan kita nggak tahu itu, belum pengalaman ya. Ditanya di imigrasi itu, Anda mau kemana? Saya jawab, Palestina, Masjid Aqsa, Al-Quds, Baitul Maqdis, Baitul Muqaddis. Oh, merah mukanya. Nggak suka dia. Ya, nggak suka dia. Dipersoalkan paspor kita. Ya macam-macam lah. Disuruh tunggu lama-lama. Tapi saya nggak tahu apa nih salah kita nih kan. Nah, sehingga ketika saya sampai di luar, ya ditanya oleh mutawif kita yang orang Palestina sendiri yang tinggal di sana, kenapa Ustadz tadi kok lama banget keluarnya? Memang nanya apa dia? Nah, saya bilang, orang tuh nanya kamu mau kemana? Terus apa saya jawab katanya? Saya jawab Palestina, Aqsa, Baitul Maqdis dan lain-lain. Oh pantas katanya. Emang kenapa? Kalau besok tanya lagi kamu mau kemana? Bilang Yerusalem katanya. Oh baru tahu saya. Oh ternyata nama yang mereka suka itu Yerusalem. Ya, Yerusalem mereka sukai. Yang 5 nama itu mereka nggak suka. Ya, tapi Al-Quran dan Sunnah ya menyebutkan 5 nama itu, tapi nggak masuk Palestina, nggak masuk Yerusalem. Ya. Nah, jadi ibu-ibu, 5 nama yang kita maksud adalah yang saya bilang tadi. Sebentar, ini ada kesalahan teknis. Ya, kalau kembali ke Quran tadi, Al-Isra tadi. Pak, maaf, Ustadz gelap. Oh, gelap ya. Aduh. Sebentar, Bu. Tadi HP ini pindah ke laptop ini, Bu. Sebentar, maaf. Aduh. Oh, Ya, itu udah mulai terang. Maaf ya. Sudah mulai Ya, Bu. terang. Nah, jadi yang 5 nama tadi, itulah tercantum dalam Quran, dalam hadis Nabi. Berarti di benak kita sudah masuk ini semacam keilmuan, ya, bahwa Palestina itu atau Masjid Aqsa itu adalah tempat yang Allah muliakan.
Allah sucikan. Sehingga di tengah-tengah ayat tadi ada kalimat allazi barakna haulahum, Ah, yang kami berkahi di sekelilingnya. Ya, berarti tempat itu Allah berkahi. Berkah tempat itu. Allah muliakan tempat itu. Allah sucikan tempat itu. Dan bahkan tempat itu adalah tempat yang disinggahi Nabi. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Dari Masjid Haram ke Mekah sampai Masjid Aqsa Palestina dan naik ke langit menuju Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi di benak kita tersimpul semacam kesimpulan bahwa tempat itu adalah tempat yang Allah berkahi. ah, Disinggahi Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Nah, di mana berkahnya? Berkahnya tempat itu, Bu, pertama adalah daerahnya subur, makmur, tenang, tentram, dan nyaman. Nah, tempat itu tenang, tentram, dan nyaman. Ya, kalau Ibu mungkin pernah ke sana ya, tempatnya dingin. Dingin tempatnya, sejuk udaranya, musim penghujan dia. Ya, musim penghujan, tempat itu seperti Ibu ke puncak lah. Seperti Ibu ke puncak, ya, ya, dingin ya, sejuk. daerah hujan dia. Ya. Nah, itulah Palestina itu. Dia pergunungan ya, perbukitan ya. Naik ke atas, turun, naik itulah. Aduh ya Allah. Di tempat itu dingin, cuaca sejuk, ya, sering hujan, adem, itulah tempat itu. Makanya diberkahi. Tahu apa seperti Palestina itu seperti negeri Sabak zaman dulu, Bu. Ya. Sabak zaman dulu, nah itulah Palestina itu. Sabak itu sekarang Yaman ya. Sekarang Yaman, di zaman dulu tuh Sabak itu. Ya, Sabak zaman dulu, Yaman sekarang ibu kotanya Son'a. Gimana Sabak itu? Sabak itu negara yang adil, makmur, aman, sentosa, ya, tenang, tentram, nyaman, itu Sabak. Tapi setelah subur ya. Sabak itu dipimpin oleh ratu yang kafir bernama Ratu Balkis, maka Allah cabutlah berkahnya Sabak. Allah cabutlah rahmat dari Sabak tersebut. Suatu ketika saya pernah juga kedatangan tamu ya dari Saudi, para syekh dari sana, dan saya diminta guide-nya. Ketika saya guide-nya itu, maka saya dibilang oleh syekh itu, ya Elva, Indonesia kal jannah katanya, Bu. Indonesia itu seperti surga ya katanya. Kaget saya. Ya Syekh, kenapa Anda bilang Indonesia seperti surga? Katanya Indonesia sejuk, tenang, tentram, cuacanya bagus, siang malamnya seimbang, panas nggak panas banget, dingin nggak dingin banget, nggak seperti Saudi katanya, Bu. Bagus. Nah, terus sebenarnya Indonesia itu negara kaya raya katanya. Apapun ada di Indonesia itu. Apa aja di Indonesia itu katanya. Ya, barang tambangnya, tanamannya, negara agrarianya, lengkap sudahlah Indonesia itu, luar biasa katanya. Nah, cuma barangkali katanya mungkin pengelolanya aja yang belum amanah katanya kan, sehingga belum dirasakan kaya rayanya Indonesia oleh rakyat sendiri katanya. Nah, kata hati saya boleh jadi juga ini, saya bilang kan. Karena kata Syekh itu gini, kalau dikelola secara baik Indonesia itu lebih kaya dari Saudi Arabia katanya. Ya, kenapa? Saudi hanya andalannya minyak. Andalannya visa haji umroh. Indonesia apa sih nggak ada? Minyak, barang tambang, tanaman, kebun, hutan, laut, emas, intan berlian, ada semua. Oh, soal visa, Indonesia banyak yang datang ke Indonesia katanya. Artinya, Indonesia disamakan dengan Sabak. Disamakan dengan Palestina yang berkah. Itu. Allahu Akbar. Ya, kita berharap tentu Indonesia kedepannya begitu juga ya. Begitu juga. Amin. Nah, terus kami berkahi Palestina itu kata Allah. Berkahnya tanahnya subur,
aman, tentram, nyaman. Yang kedua, berkahnya Palestina adalah di sanalah banyak lahir berkiprahnya para nabi dan rasul. Sehingga Palestina disebut dengan negerinya para nabi dan negerinya para rasul. Ya. Bahkan Palestina itu, Bu, sebelum bernama Palestina dia bernama Kan'an dulunya. Pernah dia menamakan An. Kan'an itu kan nama anak Nabi Nuh ya. Nama anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an. Berarti udah negerinya para nabi dan rasul itu. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim sama istrinya Sarah, sama Hajar, anaknya Ishak, Ismail. Semua Nabi Ibrahim itu keturunannya. Itu di Palestina semuanya. Bahkan sampai mati, sampai meninggal, sampai sekarang ada makamnya di Palestina itu. Disebut dengan daerah Hebron ya. Hebron itu kan tempatnya Ibrahim itu. Ibu pernah sana ya, pernah sana. Berjarak 2 kilo lah dari Aqsa itu Hebron namanya. Hebron itu negerinya para nabi itu. Tempatnya Nabi Ibrahim sekeluarga. Ibrahim, ya, kemudian anaknya Ishak, cucunya Yakub. Yakub punya anak lagi, Nabi Yusuf. Terus sampai ke Nabi Musa, terus ke Nabi Isa, ya. Itu nabi-nabi itu semuanya dari Palestina semua itu, Bu. Ya, dari daerah sana semua itu. Nah, makanya dikatakan Palestina negara yang Allah berkahi. Negeri sekitarnya mendapat keberkahannya. Berkahnya tanahnya subur, makmur, tenang, tentram, nyaman, dan hidupnya para nabi dan rasul di sana. Ya. Nah, itu Quran. Kembali kita ke ayat tadi. Jadi Palestina itu negara yang Allah perhitungkan. Yang Allah catat namanya di Quran. Tercantum di hadis Nabi. Tempat persinggahan Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ya, dan juga merupakan kiblat pertama umat Islam ketika datang perintah solat ke Nabi Muhammad SAW. Kita ingat, Bu, datang perintah solat ke Nabi Muhammad. Kemana kiblat kita? Bukan ke Haram Mekah, bukan. Tapi ke Palestina, ke Masjid Aqsa, ke Baitul Maqdis itu. Nah, kenapa ke sana? Tidak ke Haram. Karena waktu itu di Masjid Haram banyak berhala. 360 berhala dalam di Ka'bah itu. Sehingga kalau kita ke sana sholatnya, orang kafir nanti menuduh kita juga menyembah berhala seperti mereka. Sehingga atas ide Nabi Muhammad, kiblat pertama umat Islam adalah ke Palestina, Masjid Aqsa itu. Nah, dengan demikian di benak kita tersimpan pemahaman bahwa Palestina negeri yang diberkahi, subur makmur negaranya, negerinya Nabi dan Rasul, ya, kemudian tempat Nabi singgah ketika Isra dan Mi'raj, kemudian kiblat pertama umat Islam, ya, itu Aqsa, kemudian negara yang pertama mengakui Indonesia merdeka, juga Palestina. Allahu Akbar. Jadi luar biasa Palestina itu. Sehingga ada hadis yang khusus mendorong kita agar kita pergi ke Palestina itu. Ada hadisnya, Bu. Apa kata Nabi? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Masjid hadza wa Masjid Haram wa Masjid Aqsa. Kata Nabi, tidak halal safar jauh-jauh kecuali ketiga masjid. Pertama, masjidku ini, kata Nabi Nabawi itu di Madinah. Yang kedua, Masjid Haram, kota Mekah. Ketiga, Masjid Aqsa di Palestina. Makanya atas dasar hadis ini, sunnah hukumnya kita pergi berkunjung ke Masjid Aqsa atau ke Palestina itu. Di hadis yang lain lagi, Nabi memberikan motivasi sama kita. Barang siapa yang mengunjungi masjidku ini, Nabawi, nilainya kata Nabi, seperti sholat di tempat lain
1000 kali. Barang siapa yang berkunjung ke Masjid Haram, kota Mekah, dan di sana sholat sekali, nilainya seperti 100.000 kali tempat lain, kata Nabi. Dan barang siapa berkunjung ke Palestina, ke Aqsa itu, dan mereka sholat sana sekali, nilainya seperti 500 kali tempat lain. Itu hadis Nabi, Bu. Ke Haram 100.000, ke Nabawi 1000, ke Aqsa 500 kali dibandingkan tempat lain. Ya, nah, itu Masya Allah luar biasa. Banyak hadis-hadis lain yang mengungkapkan kemuliaan, kehebatan, kesucian Masjid Aqsa daerah Palestina itu. Dengan demikian, kita yakin karena Palestina negerinya Nabi dan Rasul, berkiprah Nabi dan Rasul, maka dikatakanlah bahwa Palestina itu negerinya kaum muslimin. Negerinya kaum muslimin. Tanahnya yang Allah berkahi, otomatis tanahnya kaum muslimin. Jadi Palestina itu mutlak milik kaum muslimin, Bu. Bukan milik Yahudi, tidak. Bukan miliknya Zionis Israel, tidak. Di waktu itu belum ada yang namanya negara Israel, belum ada itu, Bu. Belum ada. Sudah menjadi negeri Nabi dan Rasul itu Palestina, belum ada disinggung nama Israel. Belum ada sama sekali. Terus kapan munculnya Israel itu? Kapan munculnya? Kapan munculnya? Nah, nama Israel itu muncul ketika Nabi Yakub telah meninggal. Nah, ketika Nabi Yakub masih hidup Nabi Yakub itu, Nabi Yakub pernah bersama anak laki-lakinya. Sebanyak 11 orang anak lakinya, satu perempuan. Ketika itu anaknya Nabi Yusuf dipercaya sebagai pengelola kerajaan Mesir. Pengelola keuangan kerajaan Mesir waktu itu. Ya, dialah yang dipercaya untuk bendaharawan atau pengelola kekayaan istana Nabi Yusuf. Dan Mesir bahagia kaya raya waktu itu. Nah, negara sekitarnya paceklik, termasuk Yordan, termasuk Palestina paceklik waktu itu. Nah, sehingga Nabi Yakub bersama anak laki-lakinya pergilah malam hari meninggalkan negerinya menuju Mesir menemui Yusuf. Nah, keberangkatan Nabi Yakub bersama anak laki-lakinya itulah bernama Bani Israel. Bani artinya beberapa orang laki-laki, Isra artinya berjalan malam hari, Il artinya seorang hamba Allah. Jadi Bani Israel, seorang hamba Allah berjalan malam hari bersama anak laki-laki. Siapa dia? Nabi Yakub alaihissalam. Nah, di waktu itu masih Islam. Nabi Yakub sekeluarga Islam agamanya. Muslim mereka semuanya. Bertauhid mereka. Setelah Nabi Yakub meninggal, anak Nabi Yakub yang tertua bernama Yahuda. Nah, ini yang nggak benar, Bu. Ini yang nggak benar. Anak Nabi Yakub yang tertua itu Yahuda namanya, itu yang dia nakal, yang provokator, yang suka membuli adiknya sendiri, bahkan berkali-kali mengadakan percobaan pembunuhan ke adik kandungnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu ingat ya, Nabi Yusuf pernah diapain, Bu? Masukin ke sumur. Mungkin Dimasuk dibuang ke kan, Bu? sumur. Dimasuk ke sumur oleh Yahuda itu untuk dibunuh. Ya, tapi Allah melindungi Yusuf selamat sampai remaja, sampai dewasa, dia menjadi orang pembesar dia. Nah, jadi dari awal-awal kehidupan anak-anak Yakub itu sudah nggak benar lah Yahuda itu. Nah, setelah Yakub meninggal, Yahuda, anak cucunya, pengikutnya semua menyelewengkan Islam itu sehingga menjadi paham Yahudi. Ya, jadi yang berkembang itu adalah anak cucu keturunan Yahuda itu, atau dari Eropa yang datang yang punya karakter yang sama dengan Yahuda. Makanya dinisbatkan kepadanya muncullah nama Yahudi. Ya. Nah, dan Yahudi Israel sama.
mereka seperti benalu. Mereka parasit yang menumpang di Palestina, tapi menghabisi yang ditumpanginya. Jadi mereka itu seperti parasit ya, seperti parasit, seperti benalu ya, yang menumpang sama orang lain, tapi menghabisi orang lain itu. Bayangkan Palestina mereka tumpangin, tapi mereka memusnahkan orang Palestina. Sekarang seolah-olah mereka punya negara itu, dihabisilah Palestina itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, saya ingat Bu, ketika di sana, kalau ibu-ibu, kalau kita mau ke sana, ke Palestina, ya pasti melewati Israel, udah pasti itu. Tidak mungkin tidak. Karena kalau pintu ke Palestina cuma 3 pintu. 3 pintu masuk ke sana. Yang pertama, pintu utama. Pintu utama itu yaitu Tel Aviv. Tel Aviv ibu kota Israel itu. Tel Aviv namanya. Jadi kalau kita mau ke sana, ke Palestina, melewati pintu utama yang namanya Tel Aviv. Itu mahal harganya. Yang kedua, melewati pintu tengah namanya Alembi, Yordania. Itu sedang lah. Nggak mahal-mahal amat ya. Yang ketiga, lewati Mesir. Nanti masuk pintu Taba. Pintu apa namanya? Pintu Taba. Itu di bagian belakang. Itu murah itu, ekonomis itu. Dan saya pernah masuk ke tiga pintu itu. Pernah masuk semua. Dan saya berkali-kali ke sana. Alhamdulillah. Dan tahu persis gimana budaya, karakter Israel itu tahu betul kita. Bagaimana Dan pula itu karakter orang Palestina? Tahu. Insya Allah. Jordan pintu kedua ya, Ustaz. Nah, jadi Bu, Palestina adalah tempat yang Allah muliakan. Yang Allah berkahi. Yang Allah sucikan. Disuruh mengunjunginya. Dan itu negeri kaum muslimin. Negeri kaum muslimin. Dan dirampas oleh Israel, laknatullah. Dan sampai sekarang mereka masih dijajah, Bu. Ya. Palestina kecil, bukan besar daerahnya, kecil. Saya pernah melihat, Bu. Palestina itu kan dibikin penjara kampung oleh Israel, Bu. Penjara kampung itu artinya Palestina itu di pagar tinggi, tembok tinggi, Bu. Setinggi 5 meter tembok itu. Tinggi sekali. Ya, 5 meter. Dan ada 7 pintu. Ya, 7 pintu di sana untuk masuk ke sana itu. Di pagar tinggi semuanya. Di semua keliling pagar. Dia orang Palestina nggak bebas keluar, Bu, nggak bebas. Kalau dia keluar hanya harus melewati pintu itu. Harus melewati 7 pintu itu. Setiap pintu ada Israel yang bersenjata lengkap itu. Setiap pintu ada orang Israel ya, yang senjata lengkap. Ya, senjata lengkap. Kalau ada orang Palestina mau keluar, izin dulu. Lagi mood mereka diizinkan. Tapi kalau mereka tidak mood, tidak boleh keluar. Kalau mereka tidak boleh keluar, kalau tetap keluar, maka akan dibunuh oleh Israel. Ya, tidak boleh keluar tapi masih keluar. Dibunuh oleh Israel nantinya. Nah, jadi saya pernah lihat Bu, pernah saya ketika di sana itu orang Palestina mau keluar dia, mau keluar, saya di situ terus minta izin orang Palestina mau keluar, nggak boleh Bu, mau kerja nggak boleh, karena nggak boleh, tapi masih tetap juga keluar, ditembak oleh mereka, ya Allah, harga nyawa itu sangat murah di sana Bu, luar biasa, sangat murah sekali. Harga nyawa di sana ditembak itu ya. Jadi kalau ada orang Palestina mau keluar mereka pergi kerja kah atau kuliah kah atau sekolah kah, kalau nanti malam tidak pulang, besok nggak pulang juga, udah nggak usah cari deh, ikhlaskan saja, sudah mati di tangan Israel itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kejamnya Zionis bukan sekarang saja Bu, puluhan tahun yang lalu udah kejam terus, udah kejam. Ketika perang apalagi kita tahu ya, Masya Allah, melanggar undang-undang peperangan, melanggar undang-undang PBB. Bayangkan rumah sakit dibom, anak kecil dibantai, wanita diperkosa, dibunuh. Wah, kejamnya, na'udzubillah min dzalik. Orang tidak bertuhan Bu, biadabnya. Makanya Quran mengatakan maghdubi alaihim. Kita ingat ya, ketika kita baca Al-Fatihah Bu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus.
siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan sebagaimana ditempuh oleh orang-orang dulu seperti nabi, rasul, syuhada, solehin. Karena mereka menempuh jalan lurus, mereka mendapat nikmat dari Allah. Nah, ya Allah, tunjukkan kepada kami langkah-langkah mereka itu, agar kami menempuhnya, agar kami mendapat nikmat seperti mereka, ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan tunjukkan kepada kami jalan orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Yahudi. Jangan kami mengikuti langkah-langkah Yahudi, ya Allah. Waladhdallin. Jangan pula langkah-langkah Nasrani, ya Allah. Di dolin itu orang sesat, Bu, Nasrani. Maghdub, dimurkai itu Yahudi. Quran telah menyatakan maghdubi alaihim waladhdallin. Langkah Yahudi, langkah Nasrani, yang satu dimurkai, yang satu sesat. Yahudi, Nasrani adalah musuh-musuhmu, kata Allah. Dan mereka juga musuh-musuhku. Di Yahudi, Nasrani bukan musuhmu saja, kata Allah, tapi juga musuh-musuhku, kata Allah. Makanya diharamkan mengambil mereka pimpinanmu, teman akrabmu, teman setiamu, teman curhatanmu, nggak boleh. Sampai-sampai Allah mengatakan, ibu-ibu kalau bersama wanita, tapi mereka itu bukan Islam, diharamkan buka jilbabnya, nggak boleh. Sampai ke sana Allah mengatakan, ibu-ibu jangan buka jilbabnya, buka auratnya kepada mereka baik Yahudi pun Nasrani. Tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa? Allah tahu isi hati mereka. Mereka selalu musuhimu, kata Allah, membencimu, kata Allah. Aku yang tahu dengan mereka. Tapi kalau untuk berteman biasa, silakan. Join dagang, silakan. Bermuamalah, silakan. Tapi untuk kepercayaan, teman akrab, pemimpin, apalagi, nggak boleh, kata Allah. Nggak boleh. Aku yang tahu isi hati mereka. Sehingga, Bu, pada surat yang kedua, buka deh. Surat 2, ayat yang ke-120. Itu Allah nyatakan betul itu. Coba lihat. Surat 2, Al-Baqarah, ayat 120. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Coba artikan deh. Baik, saya baca Ustaz ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Shadaqallahul azim. Sampai kiamat nanti, kata Allah, baik Yahudi ataupun Nasrani nggak senang sama kamu sampai kamu ikut agama mereka. Ya minimal kamu mengiyakan programnya, mendukung visi misinya, baru mereka baik sama kamu. Tapi kalau nggak begitu, kamu akan dimusuhinya sampai kiamat. Itu kata Quran loh, Bu. Jadi jangan main-main. Allah telah bilang begitu. Tapi manusia itu yang ngeyel terus. Mereka berhubungan baik, curhat-curhatan, mengambil teman akrab dengan Yahudi, Nasrani, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau petunjuk Allah diabaikan, kata Allah, ya rasakanlah akibatnya. Aku udah bilang kok, kata Allah, udah bilang kok. Yahudi, Nasrani, sampai kapanpun tidak senang sama kamu. Dia hanya baik karena ada kepentingannya. Dia baik denganmu karena ada maunya. Tapi kalau mereka di atas, kamu kan dihabisinya, dijajahnya. Itu kata Quran. Ya. Jadi jangan heran. Ya, dia biadabnya, na'udzubillah, biadab, Bu, ya Allah. Coba tuh lihat sekarang tuh. Rumah sakit dibom. Wanita-wanita diperkosa di depan suaminya masing-masing. Di depan orang tuanya. Dibunuh setelah itu. Dibedah perutnya. Oh ya Allah, na'udzubillah. Anak-anak kecil mereka cincang, Bu. Kenapa? Mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak punya hari akhirat. Mereka punya dunia saja. Biadab mereka itu nggak ada, ya, nggak ada arti bagi mereka itu. Mereka nggak merasa takut. Kenapa? Dia nggak ada hari akhirat, ya, nggak ada takutnya dia. Jadi jangan heran. Nah, cuma kita saja yang terlalu baik, yang melanggar ayat-ayat Allah, ya. Maaf ya. Info yang apa namanya ya? Info yang valid saya dapatkan
Ibu nanti juga boleh buka, nanti buka videonya Ustadz Andi Kurniawan. Nanti buka videonya Andi Kurniawan. Saya kaget juga itu. Ternyata di Indonesia sudah ada perkampungan Yahudi, Bu. Iya, ya. Nah, Ibu mungkin tahu ya. Ya, Tahu, ya. Daerah mana, Bu? Malang ya? Ya, di Malang. Daerah Malang, Jawa Timur. Ya. Daerah Malang, Jawa Timur itu sudah ada perkampungan Yahudi itu. Ya Allah, sudah ada perkampungan Yahudi. Dan mereka beribadah bebas di sana. Beranak pinak di sana. Na'udzubillah min dzalik. Saya nggak tahu nih. 10, 20 tahun ke depan nanti. Apakah mereka akan berkuasa Indonesia ini? Akan menguasai Indonesia? Na'udzubillah, kita nggak tahu nih. Kok dikasih hati? Allah telah mengancam mereka. Ya, jangan kasih hati mereka. Kita mengasih hati mereka. Menurut saya nggak mustahil nggak tahu negara kita, Bu. Mustahil nggak tahu. Intelijen kita mustahil nggak tahu. Ini udah umum kok. Di YouTube tersebar kok. Tapi kok bebas mereka di sana. Sementara Indonesia tidak punya hubungan diplomatis. Tidak punya kan, Bu? Tidak punya, tapi kenapa mereka bebas? Nah, nggak tahulah kita di mana salahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi kalau Al-Quran mulai diingkari, dicuekin Quran, diabaikan, ya tunggulah kata Allah nanti akibatnya. Kamu merasakan kata Allah. Tentu kita berharap ya, jangan sampai Indonesia seperti Palestina dijajah nanti oleh orang-orang yang berkepentingan. Indonesia itu seperti makanan empuk, Bu, mau dijajah. Kenapa? Indonesia kaya raya. Negara terkaya, punya segala-galanya. Indonesia itu. Rebutan, Bu, penjajah mau masuk Indonesia, Bu. Yahudi sudah di Indonesia. Sudah 5.000 orang di Indonesia nih, Bu, Yahudi. Info saya dapatkan. Ya, 5.000 Yahudi di Indonesia. Nanti mereka berpindah-pindah, beranak-pindah. Wa'udzubillah min dzalik. Ya, luar biasa. Belum lagi negara lain, belum lagi etnis yang lain yang punya kepentingan dengan Indonesia ini. Ya, kalau kedepannya Indonesia nggak hati-hati, nggak bersatu, tidak punya pemimpin yang komitmen mencintai rakyatnya, tunggulah kehancuran Indonesia ini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kembali kita ke tema tadi. Palestina memanggil siapa? Palestina memanggil saudaranya. Siapa saudaranya? Apakah kita saudara mereka atau musuh mereka? Buka surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-10. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Coba artikan ya. Ani. Coba artikan. Oh, Surat Oke. 49 ayat 10 ya. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Ani orang-orang silakan Ani. mukmin, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Saudara. Ya. Orang-orang beriman itu bersaudara. Orang beriman dengan beriman lainnya bersaudara. Apa makna saudara di sini? Hadis Nabi menjelaskan ayat ini. Ada di hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2442 dari Ibnu Umar. Apa kata Nabi? Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu dengan orang Islam lainnya bersaudara. Berarti kata Nabi, orang Islam sesama orang Islam bersaudara. Saudara karena ikatan Islam, saudara karena ikatan iman itu di mata Allah lebih dekat, Bu, dibandingkan saudara kandung tapi tidak seagama. Di mata Allah kita punya adik kandung, kakak kandung tapi beda agama. Di mata Allah jauh saudaranya itu.
Tapi kita sama-sama Islam. Kita orang Indonesia, Palestina tapi Islam, Amerika tapi Islam, Australia tapi Islam. Di mata Allah, kamu dengan orang Amerika itu lebih dekat hubunganmu ketimbang saudara kandung tapi nggak seagama. Artinya saudara karena ikatan iman, di mata Allah lebih dekat ikatannya. Oleh karena itu, la yadlimuhu, haram hukumnya menzolimi saudaramu. Sesama Islam haram saling menzolimi, saling merugikan, saling menghina, saling membunuh. Haram, dosa besar. Wala yuzlimuhu, dan haram pula membiarkan saudaranya dizolimi oleh orang lain. Jadi menurut saya, atas dasar hadis ini, kejadian menimpa Palestina, di antara hikmahnya apa? Allah sedang menguji kaum muslimin sedunia. Terutama Allah menguji orang Islam sekitar Palestina itu. Seperti mereka di Yordan, di Palestina, di mana lagi? Yordan, Mesir, Lebanon, apalagi itu? Dan sekitarnya. Arab Saudi, ya. Allah menguji mereka sejauh mana pedulinya mereka dengan saudaranya. Ya. Tapi alhamdulillah saya bangga, Bu. Saya bangga sekarang pemerintah Indonesia mendukung penuh Palestina. Bahkan itu Ibu Menteri kita, Retno Marsudi, pidato lantang, Bu, di PBB, membela Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, membenci, mengutuk Israel laknatullah itu. Alhamdulillah, luar biasa. Bahkan kemarin itu demo di mana? Di Monas, ya. Ya. Di Monas itu kumpul semua ormas. Ya, Hadir pula Ibu Menlu Retno Marsudi. Alhamdulillah. Berarti untuk kali ini negara kita ikut andil dalam membantu Palestina. Alhamdulillah. Ya, kita bangga. Jadi hadis mengatakan kaum muslimin Indonesia, kaum muslimin Palestina saudaramu. Haram menzoliminya dan haram pula membiarkan mereka dizolimi oleh orang lain. Wajib membantu mereka. Bantu mereka. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu mencintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri, kata Nabi. Allah menguji iman kita nih. Sejauh mana peduli kita, bantuan kita kepada mereka yang sedang dizolimi oleh pihak lain. Nah, bentuk apa kira-kira bantuan kita untuk mereka itu? Ya macam-macam. Ada melewati donasi uang, ya, mengirimkan bahan makanan, alat kesehatan, apalagi, ya, bantuan tenaga medis, mungkin juga mengirimkan tenaga untuk perang. Nah, tapi ada satu bantuan, Bu, yang dahsyat sebenarnya. Sepertinya ringan, tapi dahsyat di mata Allah. Apa itu? Bantuan mendoakan mereka. Dengan hati nurani, kita bangun tengah malam, tahajud, doakan mereka. Atau gunakan waktu-waktu yang ijabah. Antara azan sampai iqamat, itu waktu ijabah. Doakan mereka. Agar Allah selamatkan mereka. Agar Allah merdekakan mereka. Agar Allah segera melenyapkan Yahudi dan kroni-kroninya itu. Ya, doakan mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2699. Hadis sahih dari Abu Hurairah. Nah, apa kata Nabi? Idza da'al muslim li akhihi bi zahril ghaibi qala al malik amin walaka bimithlihi. Apabila seorang muslim membantu muslim lainnya dengan cara mendoakan mereka,
mendoakan mereka tanpa setahu mereka. Maka malaikat berkata, amin. Apa itu amin, Bu? Segala. Apa arti amin? Kenankanlah. Kabulkanlah ya Allah. Kenankanlah ya Allah. Kabulkanlah ya Allah doanya. Itu arti amin. Kabulkanlah ya Allah doa mereka-mereka itu. Walaka bimislihi. Dan kembalikan doa mereka itu untuk mereka yang mendoakan. Allahu Akbar. Itu luar biasa, Bu. Kita semakin banyak mendoakan orang Palestina, semakin banyak kebaikan untuk mendoakan mereka, sebanyak itu pula kembali kepada kita doa itu. Artinya, mendoakan mereka seperti mendoakan diri sendiri. Itu kata Nabi. Ya. Idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malik amin walaka bimithlihi. Apabila seorang muslim mendoakan muslim lainnya tanpa tahu orang itu, maka malaikat mengatakan, kabulkanlah ya Allah doa mereka itu. Kabulkan ya Allah. Dan kembalikan doanya kepada mereka yang mendoakan. Jadi menurut saya, semua kita bisa membantu Palestina dengan cara mendoakan mereka. Itu yang terdahsyat. Bayangkan, semua kaum muslimin sedunia bangun tengah malam, tahajud mereka, minta ke Allah. Antara azan iqamat, semua muslimin minta ke Allah. Saya yakin, Bu, ini lebih dahsyat bantuan ini ketimbang mengirimkan uang ke sana, Bu. Ya. Daripada donasi ke sana. Donasi untuk fisik. Betul nggak, Bu? Untuk Ya. fisik. Dikasih baju untuk fisik. Dikasih makanan untuk fisik. Uang untuk fisik. Sementara doa itu beda. Doa kita mengetuk pintu langit, menggugah hati Allah. Allah akan peduli. Yakin. Mungkin Allah lagi menunggu nih. Doa-doa kaum muslimin sedunia. Ya khususnya kaum muslimin di Indonesia ini mendoakan orang Palestina itu. Itulah barangkali sikap kita kepada orang-orang Palestina dan kepada Palestina. Kesimpulannya, kewajiban kita mendoakan ke Allah agar Palestina segera merdeka, agar orang Palestina segera meraih kebahagiaan kembali. Amin ya Tenang, Rabbal tentram, Alamin. nyaman kembali mereka Amin di ya Allah. negeri mereka. Amin. Ya, Amin. semoga parasit-parasit itu, benalu-benalu itu, Yahudi, Zionis, lanatullah itu, semoga enyah dari Palestina. Amin ya Semoga mujibah Allah sa'ilin. memberikan kekuatan ke mereka dan memusnahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita bersama itu. Mudah-mudahan Amin ya Allah. Indonesia juga terjaga dari penjajah yang biadab tersebut. Amin. Amin, amin ya Jangan Rabbal sampai Alamin. Indonesia sudah dijajah berapa lama dulu, Bu? 350. 360 tahun. 350 tahun ya. Itu Belanda. Tambah. Jepang Belanda juga ya. sama. Terus Jepang. 3,5 3,5 tahun Jepang. Jepang. Ya, Artinya 3,5 tahun. Indonesia sudah merasakan bagaimana nasib ketika dijajah. Sangat tidak enak, tidak nyaman. Hah? Nah, akankah kita menerima jajahan lagi? Jangan. Auzubillah min zalik. Jangan. Nauzubillah min zalik. Makanya cara gimana? Caranya minta ke Allah. Semoga Allah datangkan ke Indonesia pemimpin yang anti penjajahan. Amin. Pemimpin Amin yang ya Rabbal membantu rakyatnya. Alamin. Yang memakmurkan Amin. rakyatnya. Menutup mati pintu masuk untuk penjajah itu. Ya. Kalau sudah masuk, Amin. mengusir mereka kembali ke negaranya. Jangan sampai hidup Indonesia ini. Makanya karena mereka adalah benalu atau parasit. Saya sedih, Bu. Kok sampai 5.000 Zionis sudah masuk Indonesia? Sudah ada rumah ibadahnya, Bu. Ada perkampungannya, Ya. rumah ibadahnya ada, Bu. Auzubillah min zalik. Itu di Malang, Jawa Timur. Padahal tidak ada ini ya, Pok, ininya ya. Itu tanpa hubungan diplomatik itu, Bu. Berarti masuknya ke mana itu? Masuk mereka bukan melewati jalur resmi. Itu jalur belakang. Itu pengkhianat bangsa itu yang menerima, Bu. Mungkin dia pejabat, Orang-orang mungkin dia dalam. pembesar negara, tapi melewati pribadinya. Masuk mereka. Ordal, Nah, itu. ordal, ada ordal. Ordal katanya, ordal. Ordal.
Apa? Salah lagi. Ada Ordal, ordal. ordal. Ordel apa? Ordal, Ordal, orang Ustaz. dalam. Orang dalam. dalam. Orang Kemarin. Oh dalam. iya, orang Iya. dalam itu, Bu. Ya Allah, Ustaz nggak saya kaget, ikutin, Bu. Ustaz nggak Harga ikutin debat 5.000, capres bukan kemarin. sedikit, Bu. Iya. 5.000 itu kan bibit itu, Bu. Bibit itu. Iya, auzubillah min dzalik. Gimana Ustaz ya? Itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke Makanya depan itu itu yang mereka udah banyak bisa di menguasai Sulawesi itu ya. Jawa Timur mereka itu. Nah, Yang Sulawesi juga ada. Sulawesi Daerah itu, Sulawesi. Ustaz. Bahkan Sulawesi Sulawesi. juga ada. Nauzubillah, Sulawesi juga ada. Ngeri bener. Makanya kita berharap ke Allah ya. Semoga nanti tentu kita hati-hati juga. Jangan sampai salah pilih ini. Itu aja. Iya. Jangan Salpil. sampai salah pilih. Ya, itu harapan kita, Bu. Gak ada yang lain, Bu. Iya. Kita Kita minta ke Allah. Semoga Allah berikan kemenangan kepada pemimpin yang siap merubah Indonesia ini kepada yang benar. Amin, Ya Allah. amin, amin. Negara Pemimpin yang- Indonesia yang kaya raya ini kembali rakyat menikmatinya. Jangan hanya sekelompok orang menikmatinya. Ya, amin, amin. Betul. Ini yang Amin, banyak ya apa, Bu? Allah. Negara kita kaya tapi kemana uangnya? Kemana perginya uang itu? Pemimpin yang Hanya takut sama Allah ya, Ustaz ya. sekelompok orang. Iya. Indonesia itu negara baru kun fayakun, Zionis, Bu. Ustaz. Itu baru Yahudi, belum lagi yang lain-lain ya. Ya. Itu baru Yahudi, Bu, di Indonesia. Belum lagi yang paham-paham yang lainnya. Penjajah-penjajah lainnya. Banyak Indonesia, Bu. Wah, kalau kita lengah nih, hati-hati. Ya, kalau kita lengah, nggak hati-hati, nggak bersatu nih. Indonesia Iya, hancur, Bu. bahaya. Hancur, yakinlah. Kan Lama-lama kuat jadi kayak Muslim. negara superpower juga ya, Ustaz ya. Makanya Hah? banyak yang ngincar ya. Kayak negara superpower juga, nggak banyak yang ngincar. Iya, mereka mengincar. Kenapa? Indonesia negara terkaya, Bu. Barang tambang, emas, berlian, intan, permata, nikel apa semua, batu bara ada semua di Indonesia, Bu. Perkebunannya, tanamannya, apa lagi? Hasil lautnya, barang tambangnya, pertaniannya lengkap sudah. Lengkap, Bu. Seperti negeri Sabah ya, Ustaz ya. Wah, Indonesia seperti Sabak zaman dulu. Nah, makanya para syekh mengatakan Indonesia kal jannah, seperti surga. Ya. Tapi kenapa belum dinikmati oleh rakyatnya? Karena belum mendapat Penguasa-penguasanya. amanah yang pro rakyat. Nah itu. Iya. Nah, semoga kedepannya Allah berikanlah kepada kita. Sehingga dari Amin. tertinggi, kepala negara, presiden, sampai terbawah. Yang ke bawah itu kan ketua RT terbawah itu. Orang-orang yang betul-betul amanah, yang betul-betul memberikan bahagia ke rakyatnya. Sehingga Indonesia kaya raya dinikmati oleh orang Indonesia sendiri. Itu. Amin, amin, amin. Nah, Dapat itulah pemimpin barangkali, yang Bu, untuk tausiah kita ya. Iya. Silakan Ibu, kita diskusi. Sudah jam 11 Ya. ini. Oke. Ustaz, saya bisa diskusi dulu tanya, Ustaz. Iya. Ustadz, kedengaran nggak suara saya? Kayaknya Ustadz bermasalah dengan Ini soundnya kok ya lunak tadi. suaranya ya? Nah, padahal nggak juga, Ustadz. Mungkin Jelas Ustadz suara Ibu Dian kayaknya- jelas. Saya panggil Suara Iya. Dian jelas, suara Nah, Bu Dian iya. jelas. Enggak, Ustadz dari tadi nggak connect sama kita karena Ustadz Ustadznya. mungkin nggak pakai head ini ya. Pakai itu aja, Ustadz. Ustadz yang kurang mendengar kita ya. Ustadz kurang mendengar Iya. kita ya. Ya kok suara lunak ya makanya. Nah, padahal kita nggak lunak loh. Berduri semua. Bu Dian suaranya lantang, kalau Bu Dian suaranya lantang, Ustaz. Iya, Ustadz pakai headnya juga pakai ini, Ustadz. Headset. Headset. Ustaz ada headset, headsetnya. Ustaz? Oh iya, saya tinggal di mobil lagi. Oh. Waduh. Tapi masih dengar nggak suaranya, Ustadz? Soalnya Dengar sih, panjang dengar Bu, banget dengar nih. sih, dengar dulu lunak. Oke. Berarti Bu Dian naik lagi Ya. 1 oktav. Bu Dian naik lagi 1 oktav Masih suaranya. lunak ya. Kalau di Gimana, HP Ustaz? Bu keras kencang suaranya. Ayo Iya, saya kurang putar Bu Dian, keras, aku masih lunak. diputer, ayo diputer. Udah, Saya naik. Masih udah lunak, teriak masih loh, lunak. Ustadz. Jadi Saya gini, Ustadz. Saya coba. mau tanya. Tunggu, Kan tunggu, itu, tunggu. oke. Udah dinaikin berapa oktav? Suaranya lunak banget. Ya Allah. Ada lagi nggak, Ustadz? Yang headsetnya mungkin yang di dalam mobil, di dalam kamar. Udah Bu, di suaranya saya Oke. pakai HP deh. Tapi Oke. jangan dua-dua dinyalain Ustadz. Jadi apa? Jadi Storing. Jadi stop ya. Yang satu dimatikan volumenya Ustaz mungkin di yang mute. laptopnya di mute aja dulu, Yang Ustaz. satu di mute Ustadz. Suaranya dikerenceng. Suaranya Yang yang di- satu yang- dimatikan, di mute. Yang di laptop aja dimatikan dulu suaranya sementara. Ustadz jelas nggak dengar kita? Masih lunak katanya. Nah, sekarang yang ini yang dimatiin lagi. Yang ini laptop. Oke, Ustadz masih dengar?
Bapak sudah bisa mendengar? Wah, Ustadz masih di mute, Ustadz. Masih di mute. Yang di Suara Ustadz belum keluar. Ustadz pakai dua. Ya udah, Nah, itu udah. udah ya. sudah. Oke, udah suara saya udah nggak lunak lagi kan? Sudah Bu, saya makanya makin kalau melihat Ibu saya pakai laptop, tapi kan Ya. suara saya pakai HP ini. Ya, betul. Oke. Ya, komplit jadinya. Iya, baik, Ustaz. Ini Apa? pertanyaannya menarik banget tuh. Jadi kan kita tadi ini kan berasal dari, kalau kita lihat dari negara Israel ini kan kita berasal dari ini ya Pak Ustaz ya. Sebenarnya dari Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim kan Iya. punya dua anak itu, maksudnya dia melahirkan Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ismail. Kemudian yang dari Yahudi ini, yang berkembang yang Yahudi ini kan dari Nabi Ishak itu kan. Iya, Ya kan, betul. Ustaz? Nabi Ishak ini kan punya anak namanya Nabi Yakub kan. Iya. Nah, Yakub ini punya anak 11 anak itu kan, termasuk ya tadi Nabi Yusuf, Nabi Yahuda tadi kan. Iya. Nah, pertanyaannya saya adalah kan ini kita sering salah nih, Ustaz. Bukan sering salah lah. Artinya gini, kita kan kadang-kadang menyebut dengan Israel. Padahal tadi kalau ceritanya Ustadz adalah Bani itu adalah seseorang hamba, Israel itu adalah berjalan malam hari, dan Il itu adalah bersama anaknya ya. Jadi dari Il itu tadi apa Ustadz? Bani artinya beberapa anak laki-laki. Betul. Kemudian berjalan berjalan malam hari. Nah, ilnya seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah. Jadi seorang siapa dia? Nabi Yakub. Oke. Berarti Nabi Yakub bersama anak laki-lakinya jalan malam hari menuju Mesir. Itulah Bani Israel. Beda dengan Israel sekarang. Ya. Nah, ya. Jadi kadang-kadang gini kan, jadi kita kan sering sebut-sebut Israel, tapi sebenarnya yang artinya sendiri kan itu kan bagus, artinya seorang anak yang berjalan malam hari, anak-anaknya dari Yakub ini kan. Nah, jadi apakah kita harusnya bilangnya Zionis aja? Zionis kan memang gerakannya gitu kan. Ya, jadi kalau kita Zionis Israel, Yahudi, Zionis. Iya. Ya, jadi soalnya kadang-kadang kalau Israel kan sebenarnya dia bagus gitu. Namanya Nabi kan Yakub. jadinya jadi salah menggunakan karena si Israel, kita kalau dengar nama Israel tuh udah kayaknya kejam gitu. Padahal sebenarnya artinya kan tidak seperti itu gitu kan. Yang kejam itu adalah Zionisnya ini kan, gerakan-gerakannya Yahudi Bu ya. Yahudi. Nah, sekarang ini muncul juga, itu pertama. Kedua juga muncul Nasrani ini dari siapanya gitu, Ustaz. Kan ini kan kalau Yahudi itu dari kaum yang Yakub ini kan, dari anak-anaknya Yakub kan keluarnya Yahuda ini Yahudi kan. Kalau dari Nasrani itu dari mana arahnya gitu? Ya betul. Nasrani itu diambilkan dari kata Nasiroh. Nasiroh itu daerah Nasiroh ya, Ustaz? artinya sebuah daerah kecil tempat lahirnya Nabi Isa. Nama lainnya Nazaret sama. Itu larinya kemana Ustaz? Dari kan kalau tadi kan kalau si tetap di daerah Palestina kan, juga, daerah Palestina juga sama. Jadi ada sebuah daerah kecil namanya Nasiroh atau Nazaret yang tetap di daerah itu juga, daerah Palestina juga. Jadi anaknya siapa nih? Kalau itu kan yang 11 itu anak Yakub itu kan dia ketahuan tuh ada Yahudi. Jadi Nasrani namanya diambil dari kota kecil namanya Nasiroh, bukan nama orang tapi kota. Kota ya, oke. Kota kecil bernama Nasiroh atau Nazaret. Nah, orang yang lahir di situ itulah dia Nasrani. Jamaknya Nasoro. Ya. Si yang Nabi Isa ini anaknya siapa, Ustaz? Dari mana Nabi gitu? Isa anak Maryam kan? Ya, artinya dari Yakub itu juga kan? Dari arah sana juga, larinya dari sana juga. Dari keturunan Yakub juga, benar. Dari keturunan Yakub juga. Jadi dalam Yakub ada keturunannya, dia ada jadi beragama Yahudi dan agama Nasrani itu, Ustaz ya. Di zaman nabi-nabi itu hidup nggak diakui dia agama. Nggak ada agama Yahudi, nggak ada. Agama nggak ada, Yahudi nggak ada. Cuma umatnya aja lah yang menyelewengkan jadi pemahaman dia. Oke.
Nah, Jadi gitu. jadi semuanya Dan dia pangkalnya dari Yakub semua ya Ustaz ya. semuanya dari anak cucu dia semua. Anak cucu dia yang bangkang, yang mengingkari Allah, yang membantah para nabinya. Iya. Jadi Ini lebih tepatnya kalau sebenarnya iya. Bu, baik Bani Israel, baik Nasrani, itu semuanya dari anak-anak Nabi juga sebenarnya. Hmm. Iya, iya. Anak cucu Nabi juga semua itu. Tapi ada yang beriman, ada yang kafir kan begitu. Jadi kita lebih tepatnya harusnya bilangnya jangan Israel aja kalau kita Yang bilang lebih tepat Zionisnya kita gitu. nyebut dengan Zionis Yahudi. Zionis. Ya, Zionis Yahudi karena kalau Israel kan tadi bagus sebenarnya kan dia kan ininya apa pengertiannya gitu kan. Kalau sekarang Ya, ini ya. karena gerakan ini jadi berarti Zionisnya Yahudi gitu ya Ustaz Ya, ya. sebenarnya Zionis Yahudi sebenarnya sih, bukan lari ke Israel sebenarnya. Karena Israel Iya, itu kan terambil dari nama Nabi Yakub ya. iya, iya. Ya betul, Bu. Saya setuju itu. Jadi kita lebih cenderung menyebut dengan Zionis Yahudi. Dialah yang parasit, dialah yang benalu, yang merampas punya orang dan dia menguasai orang lain. Oke, iya. Tidak biadab. Betul, Bu. Betul sekali, Bu. Betul sekali itu. Ya, begitu aja Ustaz. Saya namanya menjelaskan itu dari mana asal makanya dari Nasrani itu. Ternyata Nasrani itu juga nama suatu daerah ya Ustaz ya. Jadi di situ ya. Nama daerah kecil, ya. Namanya Nasiro atau Nazaret. Oke. Dan orang Ya. yang lahir di situ hidup di sana, tapi membangkang ke Nabi Isa. Yang tidak Iya, ngaku Isa sebagai nabinya. Iya, karena apa tadi ibunya berzina itu sangkanya Ustaz ya. Nah, itu. Maryam. Nah, begitu, Bu. Iya, iya. Saya Ya, mau Ustaz. nambah, saya mau Mas, nyambung ya. pertanyaan Oke. Budian, boleh Pak Ustadz ya? Ada lagi, Ya. silakan Bu, silakan. Ya. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya juga. Pak Ustadz, Ya, silakan Bu, silakan. oke. Menyambung pertanyaan Budian, kan kalau di Al-Quran dikatakan tadi Yahudi itu mereka di hatinya tidak Yahudi Nasrani ya, tidak suka sama kita ya. Tapi apakah itu Yahudi dan Nasrani itu disamaratakan semuanya? Karena terus terang saya punya pengalaman, saya dulu pernah tinggal di Amerika, berteman lah dengan orang Yahudi yang baik. Kemudian ada juga waktu anak saya kuliah di sana, pembimbingnya juga orang Yahudi dan dia mencarikan beasiswa segala macam sampai anak saya lulus gitu ya. Nah, apakah kita harus tidak boleh berteman kepada semuanya atau kita boleh pilih, maksudnya orang itu tidak menyerang kita, tidak membenci kita, tidak kita boleh teman aja gitu. Apa semuanya atau bagaimana Pak Ustadz? Itu Ya, begini. Secara umum kan Quran mengatakan bermuamalah dengan mereka boleh. Bermuamalah, kalau teman sejati ya nggak boleh. Boleh Bu. Bermuamalah, berteman, mungkin sama kuliah, sama kerja, ya boleh gak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah menjadikan mereka pemimpin kita, teman akrab, tempat curhatan hati. Teman sejati ya. Teman akrab ya. Itu. Ya, buka aib ke mereka tidak boleh. Termasuk buka jilbab ke mereka itu dilarang oleh Allah. Walaupun sesama ini ya wanita. Sesama wanita. Dalilnya mana? Dalil surat 24, Bu. 24 An-Nur ayat 31 itu dalilnya. An-Nur 31 ya. Ya, coba. Karena mereka enggak sama sama kita. Coba. Surat 24 An-Nur 31 deh. Bacaan. Ya, saya buka dulu sebentar. Ya. Auzubillahi minas 24 31 ya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka. Bu, tunggu. Boleh nampak aurat ke siapa? 1, suami. 2, ayah. 3, ayah suami. Anak-anak. Ayah Ya, suami. mertua. Putra-putra. Anak-anak kita. Putra dari suami mereka. Anak tiri ya. Putra suami itu anak tiri, terus ya. Saudara laki-laki mereka. Saudara laki-laki ipar. Saudara laki-laki mereka. Ipar. Oh, bukan ipar. Kan ipar saudara kandung. Oh iya, ipar. Saudara kandung ya.
atau saudara putra-putra kandung ya. atau putra saudara laki-laki mereka jadi ponakan, Ponakan boleh ya. atau putra saudara perempuan mereka ponakan, atau para perempuan Ponakan. sesama Islam, Perempuan sesama Islam. ya. Atau Atau hamba sahaya. Tunggu, Bu. hamba sahaya. Tunggu. Boleh buka ke perempuan sama Islam kan? Iya. Oh iya, di sini Pertanyaannya ada gimana ya. kalau ke Islam? Nggak boleh Iya. dong? Iya, ya Ustaz. Iya. Nah, yang boleh cuma buka aurat ke perempuan sama Islam. Kalau perempuan tidak Islam, nggak boleh. Jadi kalau kita tidur sekamar gitu, kalau nginep gitu yang bukan Iya, agamanya Islam Tetap nggak pakai boleh. jilbab, Bu. Saya pernah Tetap loh, jilbab. Dian, sama itu kan teman Hah? kita. Kita waktu ke Bandung itu Iya, pernah iya. dapat sekamarnya Ya. sama yang non Muslim. Makanya Bu, kalau Iya. Kan yang belum lalu tahu. Nah, kan belum tahu ya sekarang Bu. dapat Ya, ilmunya. Belum tahu. semoga Allah ampuni karena kita nggak Amin. tahu. Iya. Atau jangan mau Hani sekamar Iya. sama Yang berlalu biarlah berlalu. Itu udah asal tobat. ditentukan, nggak bisa nolak, nggak kuat itu. Udah tahu. Kalau bisa menghindar, kalau bisa Aku Enggak, menghindar. waktu itu ya, juga terpaksa nurut. waktu itu juga belum tahu kan. Sekarang udah Iya. tahu. Nanti panitianya. Jadi kalaupun Panitianya sekamar dengan siapa? mereka, tetap ibu jaga aurat dengan mereka itu. Ya, sebelum mungkin kita minta maaf dulu mungkin ya. Karena kan Itu Quran yang bilang Iya. gitu kan, nggak Iya. boleh. aku tersinggung Jadi juga ya. pakai Nggak usah mukena. dibilang sih kalau menurut aku. Iya, Kita nggak usah aja yang dibilang. Kita Ya, aja yang Kita kalau menjaga. seandainya dia bertanya, kok tidur aja pakai kerudung, ayo. Karena soalnya kedinginan, dingin. AC nih, cewek. Dingin. Alasan sering ubah sama alasan. diplomasi ya, jawabannya harus ada diplomasi ya. Oke. Iya, pandai-pandai jawab aja lah. Iya, ya Ustaz. Baik. Iya. Tapi Terus? Nah, jadi termasuklah Yahudi, Nasrani itu kan non-Muslim kan, Bu? Iya. Iya. Nah, enggak boleh buka ke mereka. Di ibu tadi kalau bermuamalah dengan mereka nggak apa-apa. Bermuamalah, Iya. berteman. Boleh, tapi akrab, curhatan nggak boleh. Buka aurat nggak boleh. Iya. Oh, satu lagi Pak Ustadz, kan Yahudi Ah. juga di Palestina ada yang jadi korban juga ya mereka ya? Yang Oh, tinggal. sekarang ini, Bu. Sekarang ini karena kebiadaban mereka nggak pandang bulu. Jangankan orang-orang Muslim, non-Muslim pun banyak korban juga kan sekarang, Bu? Iya. Iya. Jadi Ustadz, sebenarnya isunya udah bukan perang agama lagi dong. Kalau Iya, gitu. bukan. Ya. Ini sudah, wow, bukan hanya perang agama lagi, udah perang benar-benar ini. Udah Luar HAM, biasa kecuali. Artinya, Bu, melanggar HAM. lawan dimakan semua oleh mereka. Iya. Iya. Soalnya Itu Yahudi aja kebiadabannya. ada yang Muslim juga ya, Ustaz. Yahudi itu nggak semuanya Yahudi itu, tapi ada yang Islam juga ya. Nah, kalau sekarang ada mereka yang Muslim juga kan sekarang kan, Bu? Iya, Maksudnya ada. mereka jadi convert jadi Muslim gitu kan? Iya, jadi Muslim ya. karena nggak semuanya, makanya dia bilang nggak semuanya Yahudi itu orang yang Yahudi, tapi ada yang Islamnya juga gitu, Ustaz ya. Ya, mungkin ada mereka yang sadar, yang bertaubat, masuk Islam mereka ada. Ada ya. Jadi Bisa. mereka juga menentang juga gitu. Orang Tapi yang kan- benar Yahudi juga. Tapi kan Ustadz, memang dari awal itu sebenarnya kalau kita merujuk Al-Quran, memang awalnya memang masalah agama kan Ustadz ya, tapi berkembang ya. Oh iya, betul. Iya. Awalnya masalah agama kan Quran bilang gitu. Nanti terus berkembang karena kebiadabannya tidak pandang bulu kan ya berkembang. Iya. Itu Dan mereka sekarang tuh dia sebenarnya waktu bukan zaman hanya kejahatan agama, Nabi. mereka kejahatan kemanusiaan jadinya. Iya, ya. Iya. Ya sebenarnya waktu zaman Nabi Musa itu ya Ustaz ya, katanya dia kan disuruh keluar. Dia bilang gitu, enggak saya masuk dulu, katanya biarin ini kan. Akhirnya mereka nggak punya negara kan Ustaz ya. Iya, Cerita Nabi betul. Musa itu kan. Iya. Terus jadi dia sebelum 40 hari itu dia dari belang-langbuana, nah sekarang ini malah diberikan kebebasan waktu lagi adanya Inggris itu masuk itu, jadi akhirnya dia jadi menguasai gitu kan ya Ustaz ya sekarang ini. Jadi mereka tuh sebenarnya Benalu tadi, Bu, parasit tadi. Ya. Diizinkan menumpang bertinggal di sana, tapi mereka menghabisi, menguasai. Iya betul. Sekarang banyak daerah Palestina malah jadi tinggal sedikit daerahnya. Iya. Lama-lama habis tuh. Iya. Tapi kata Allah tunggu aja jadinya. Nggak akan kalah ya Ustaz ya. Iya. Makanya Karena kita- Allah menguji ke muslimin apa sikap kita terhadap mereka yang muslim, terhadap orang, jangankan muslim, Bu, orang kafir saja dizolimi kan tidak boleh kita membiarkannya. Iya. Orang kafir terzolimi, tidak makan, teraniaya, celaka, apakah kita biarkan dia? Iya. Tidak.
Makanya jangankan Muslim dihabisinya, Bu, non Muslimnya dihabisinya oleh mereka juga kita nggak boleh kan berdiam diri. Iya. Harus ada peduli kita terhadap orang dizolimi. Hmm. Nah begitu. Baik. Makanya Baik. banyak, Bu, dari Amerika sendiri ya, Amerika sendiri rakyatnya benci sama pemerintahnya kan banyak, Bu, melawan ke Iya pemerintahnya. sekarang iya udah Iya. pada apa namanya demo-demo juga kan Ustaz? Ya, termasuk orang Yahudi juga. Yahudi kan juga banyak demo ke pemerintah ke Netanyahu-nya itu. Iya. Iya benar-benar. Karena mereka kan manusia juga. Yahudi kan mereka yang kecil-kecil kan mereka manusia juga. Iya dan punya hati nurani ya Ustaz Punya hati ya. nurani juga. Baik dari Yahudi yang sudah tua-tua, wanita-wanitanya, atau anak-anak gadisnya kan juga punya hati nurani. Makanya marah sama pemerintah sendiri. Amerika gitu juga. Nah, gitu. Di kebiadaban mereka bukan hanya kebiadaban keagamaan, tapi kebiadaban kemanusiaan juga. Iya. Tapi Iya. kalau kita kembali lagi tadi Ustadz bilang bahwa sebenarnya juga Indonesia itu ada yang bilang kan juga negara seperti Arab Saudi juga, artinya itu kan yang negara yang kun fayakun ya Ustadz ya. Artinya dengan sebegitunya kita merdeka juga dengan senjata bambu runcing itu kan kita Allah permudahkan dan segala sesuatunya tuh ada semua di Indonesia gitu loh Ustadz. Jadi sebenarnya Iya, betul. dari dulu orang juga udah ngincer ya Ustadz ya. Iya. Indonesia tuh Bilang ke Itu Ustadz. Kepencet. ya negara empuk tuh. Gitu. Iya, negara kun, tanah kun lah. Biasanya merdeka aja dengan bambu runcing, Ustaz ya. Allahu Akbar gitu ya. Iya, betul-betul, Bu. Ya, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Silakan, Yang bertanya lagi, sedang silakan. monitor, silakan. Yang sedang monitor boleh bertanya. Kita masih ada waktu, Ustaz ya, 5 menit lagi. Silakan. Iya, boleh, Bu. Ayo, siapa nih? Silakan. Dina, Femi mau nanya mungkin. Si Femi. Sekarang Deli. Ustadz memanggil untuk bertanya. Bukan Pak Iya, Silahkan. iya. Silakan, Femi. Bu Femi. Nggak ada sih yang mau ditanyakan, cuma mau menjelaskan kalau pendapat saya orang Israel sama Zionis itu beda karena Israel itu bisa juga dia nggak Zionis gitu. Kalau Iya. pendapat Bukan. saya gitu. Makanya Zionis itu jadi artinya di gerakan, Israel itu iya Zionis itu adalah kayak gerakannya namanya Zionis. iya gerakan. Jadi iya. di Israel itu ada orang Israel tuh yang nggak setuju sama Zionis karena dia nganggap itu di luar kemanusiaan gitu. Jadi belum tentu orang Israel itu semua Zionis gitu. Kalau menurut pendapat saya. Ya, bisa jadi, Bu, bisa jadi. Karena kan dari kata tadi kan itu anak cucu Nabi kan. Iya, cucu Iya Nabi. betul. Namanya Nabi Ada Yakub. yang jahatnya, ada yang baiknya juga kan gitu. Iya, dia nggak setuju sama Tapi Zionis. kalau gitu. Yahudi, Zionis udah Yahudi semua itu pasti jahat. Yahudi itu Pasti pasti jahat, Zionis. betul. Betul itu, Bu. Kalau Israel belum tentu gitu. Iya. Ya, makanya dibilangi kan yang lebih kalau tepat kita menyebut kita dengan Zionis bilang Yahudi. Israel aja. Ya. Zionis iya. Tadi kan saya bilang kalau kita kasih Israel kita bilang Israel itu kita katanya kita agak kesinggung karena itu kan Israel Terlalu itu kan baik, bagus ya, kan. baik. Iya. Merusak nama Yang harus baik kita sebut Nabi, adalah merusak nama baik Zionisnya. Nabi. Iya, harusnya kita sebut Zionis para Zionis aja gitu. Zionis atau Yahudi. Gitu. Ya, baik. Betul. Siapa lagi ada yang mau Silakan, bertanya? silakan. Ya, silakan. Nah, semua lagi monitor nih, ibu-ibu sambil masak, sambil Terima kasih Ustaz, saya tadi jadi mendapat pencerahan dengan mengirim doa di waktu-waktu mustajab Iya. itu lebih daripada sedekah, alhamdulillah. Ya, Terima kasih. insya Allah. Sedekah Iya, kita betul. semampunya juga, tapi doa juga. Setiap Iya. paling enggak setiap setelah azan iqamah itu ya Ustaz ya, kita jangan lupa ya angkat tangan buat itu ya, buat pas penutupan Apa mungkin yang dengan ini Ustaz, pas kalau penutupan yang kunut dibaca doa nazilah aja. itu gimana? Ustaz, yang kunut nazilah itu gimana? Kan itu katanya sekarang Itu nazilah itu termasuk mendoakan mereka. Iya. Iya. Termasuk salah satu cara untuk mendoakan orang Palestina. Betul itu. Disunahkan, disyariatkan, Bu. Ya, itu sama juga kalau kita misalnya dari subuh itu kita bisa pakai doa kunut sambung doa kunut nazilah ya Ustaz ya. Bisa kan Ustaz ya? Iya, betul. Jadi subuh
Kadang kunut kan ditambah dengan kunut nazilah tadi. Iya. Nah, di kunut nazilah itu kunut untuk mendoakan sesuatu. Dalam kondisi darurat kita mendoakan sesuatu. Ya, Ya. sekarang kan mendoakan Palestina dan Palestina. ya, disunahkan Bu, disyariatkan Iya. Islam. Jadi untuk situasional ya Ustaz, doa kunut itu ya, Ya, tergantung betul. ada apa kejadian apa, ada peristiwa apa yang kita harus doakan. Kalau Iya, tidak iya, ada betul. waktu ya, kalau tidak bertanya, Ustadz mungkin kita bisa berdoa, khususnya kita doakan bersama Ustadz untuk saudara-saudara kita di Palestina. Silakan Oke. Ustadz, silakan. Ya, kalau nggak ada lagi, kita cukup demikian. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga doa kita Allah kabulkan. Amin. 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 Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma afina fi badanina. Allahumma afina fi sam'ina. Amin. Allahumma afina fi basarina. Amin. Allahumma afihim fi badanihim. Amin. Allahumma afihim fi sam'ihim. Amin. Allahumma afihim fi basarihim. Amin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Amin. Allahumma ansur ikhwanana fil muslimin. Amin. Allahumma ansurna ikhwanana minal muslimin Amin. wal mustakbirin al muslimin wal mu'minin fi Amin. Palestin. Amin. Allahumma ansurna ikhwanana al muslimin wal mu'minin fi Palestin. Amin. wal mujahidin fi Palestin fi Gaza. Amin. Allahumma ansurhum min a'daihim. Amin. Allahumma ansurna mujahidin fi Palestin fi Amin. Gaza fi kulli makan wa fi kulli zaman. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis ya. Subhanakallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon dimaafkan ya Bu. Ya, terima kasih Sama-sama, banyak. Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair Bu. Ustaz. Terima Ya, kasih. Yakum.